Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, tentunya bisa bertemu kembali sesuai dengan kontrak. Hari ini kita akan belajar tentang partograf. Apa itu partograf dan bagaimana cara penggunaannya, nanti kita akan mencoba pelajari bersama-sama. Oke. Partograf adalah alat untuk memantau kemajuan persalinan dan membantu dalam menentukan keputusan dalam menata laksanaan persalinannya akan seperti apa. Dan juga partograf ini juga memberikan informasi mengenai apa saja, mengenai lamanya persalinan, adanya gawat ibu dan janin, dan kemungkinan ibu perlu dirujuk atau tidak. Dan boleh dikatakan partograf ini adalah kalau mau merujuk, syaratnya wajib biasanya harus melampirkan partograf, terutama kalau untuk merujuk pasien persalinan ya atau intranatal. Nanti kita akan bisa melihat tadi data-data lama persalinan, pecah ketuban, mungkin nggak sih di partograf itu nanti akan kelihatan ini sudah melewati gawat janin atau tidak, seperti itu. Atau tadi dengan adanya partograf tersebut memang mungkin nggak ini bisa di rujuk seperti itu, perlu nggak untuk dirujuk. Oke, untuk berikutnya terkait untuk partograf ini adalah juga untuk memantau pantauan kala 1. Memang di halaman depan itu memang adalah pemantauan kala 1, dan nanti di lembar berikutnya itu adalah kala 2. Kala 2 juga ada di halaman pertama, kala 3 dan 4 itu ada yang di lembar sebaliknya. Apa saja sih yang dinilai di sini? Akan menilai keadaan ibu, janin, dan seluruh proses persalinan. Keadaan ibu apa yang dilihat? Dimulai dari tekanan darah, ya, nadi, ya, suhu, ya, terkait dengan tadi ibu ketubannya pecah mulai kapan, rembes apa tidak. Janin juga akan dilihat nanti di pemantauan kala 1 ini, mulai dari DJJ, penurunan kepala, ya, pokoknya semua proses persalinan itu akan terekam dengan bagus itu dengan partograf. Berikutnya ini juga partograf ini juga mendeteksi jika ada masalah pada persalinan, sehingga memang tadi perlu nggak tindakan bantuan lain untuk menyelesaikan. Ya, misalkan tadi kok sudah melewati garis tindakan, ya berarti memang perlu dilakukan, apakah itu nanti induksi atau itu nanti misalkan sudah diinduksi sudah tidak ada ini, apakah terakhir nanti adalah misalkan di SC, seperti itu. Jadi memang secara garis besar memang nanti partograf ini yang dipantau, walaupun tadi semuanya ya dipantau ya untuk pemantauan kala 1. Tujuan dari partograf sendiri yang pertama adalah mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan. Yang berikutnya adalah mendeteksi apakah persalinan berjalan dengan normal atau tidak, ya. Yang berikutnya mencatat kondisi ibu dan janin. Ini ya, dicatat semuanya, kondisi ibu dari mulai tekanan darah, kontraksi, sampai tadi juga kondisi janinnya ya. Apakah tadi ya DJJ-nya meningkat apa tidak, itu dari situ. Terus mencatat asuhan yang diberikan, supaya akan dicatat di situ, seperti menghitung DJJ ya, ditulis yang tadi misalkan 150 kali per menit ya, itu akan dokumentasikan itu. Misalkan ngecek suhu 37,5 ya, akan dicatat di situ semua ya. Menggunakan informasi untuk membuat keputusan klinik tadi, ketika sudah didokumentasikan dalam partograf dan kok dari hasil misalkan kok melewati garis waspada, itu sudah harus siap-siap. Kok ini harus tindakan, itu juga harus berarti segera diputuskan untuk melakukan tindakan. Tentunya kalau misal di situ ada dokter objin, kita langsung konsultasikan tindakannya. Nah, kondisi ibu dan janin ya. Tadi ya kita bahas kondisi apa saja DJJ. Kalau di partograf kapan DJJ-nya itu akan dicek? DJJ di partograf itu akan dicatat setiap setengah jam atau 30 menit sekali, itu dihitung DJJ-nya. Ingat, menghitung DJJ adalah 1 menit full ya. DJJ itu dihitung 1 menit full.
nggak boleh cuma kayak nadi dikalikan, misalkan 10 detik terus dikalikan ya gitu, nggak bisa. Harus baik teratur ataupun tidak teratur, harus diukur atau harus dihitung 1 menit full. Dicatatnya kapan? Kala satu 30 menit sekali. Air ketuban juga ini didokumentasikan dalam partograf. Apa saja? Misalkan catat warna air ketuban setiap pemeriksaan pervagina. Kalau misalkan kita dapatkan selaput ketubannya keutuh hasil pemeriksaan VT-nya, berarti kita tandai dengan kode U yang menandakan bahwa utuh. Nah, kalau didapatkan hasil pemeriksaan VT atau terlihat seperti itu, selaput pecah dan kita lihat air ketubannya jernih di situ. Nah, kita taruh di situ J, jernih ya. Ingat-ingat ya. M, kalau M, kenapa kita kasih kode M? Ternyata hasil pemeriksaannya air ketuban itu bercampur dengan mekonium. Mekonium itu istilahnya BAB-nya bayi, biasanya hitam ya, warna hitam kehijau-hijauan seperti itu. Nah, kalau kita lihat air ketubannya kok bercampur dengan darah, berarti kode di air ketuban itu nanti menulisnya adalah D. Harapannya itu pengertiannya atau singkatannya darah ya, ini perlu diingat-ingat ya. Nah Bu, kalau hasil pemeriksaan VT-nya ketuban sudah pecah kering, itu apa kodenya Bu yang digunakan? Kode yang digunakan adalah K ya, kering. Nah, seperti itu. Terus molase ya, molase juga nanti diukur di patograf. Apa sih itu molase? Molase itu adalah penyusupan kepala janin. Jadi kalau misal dilihat di sini ada sutura ya, ada suturanya ya, ada suturanya si janin itu, tulang tengkoraknya itu kan ada bersambungan. Nah kalau karena mungkin dorongan dari tadi ketika mengejan ya, terus ada tekanan di jalan lahir. Nah kalau sampai misal tertekan, terus ini sutura yang di sini terus menumpuk begini ya, jadinya tumpuk ya, ini yang di garis tengkorak terus menutup atau tumpang tindih bahkan ya. Nah itu yang disebut dengan adanya molase. Itu di VT pun bisa dicek. Kalau hasilnya tidak ada molase Bu, bagaimana ya? Berarti 0 atau tulang kepala janin masih terpisah, masih masih anatomis lah seperti itu ya. Terus kalau nilai 1 itu kalau hanya saling bersentuhan saja, nggak ada jeda, cuma bersentuhan saja, itu 1. 2 itu tumpang tindih ya, tapi masih dapat kalau digeser dia masih bisa pisah. Kalau yang molasenya yang 3 skornya itu yang parah ya, dia tumpang tindih dan tidak dapat dipisah. Nah, selain molase apalagi yang diukur di sini adalah pembukaan ini ya, mulut rahim, serviks tadi VT ya, dinilai pada saat pemeriksaan dalam atau VT. Diberi tanda apa? Silang. Nanti dilihat jamnya. Jam ketika memasukkan partograf adalah kalau pembukaan 4 ya, yang pembukaan 4, dan itu harus digaris ya. Harus yang pertama itu harus digaris intinya. Ketika VT kok dia pembukaannya 8, ya cari angka 8 dan tarik garis lurus ke garis yang ada tadi itu. Nah, dari situ itu mulai menghitung partografnya. Ingat bahwa pembukaan itu atau pembukaan rahim atau tadi pembukaan kita ininya dengan tanda silang. Nah kalau penurunan kepala pakai apa Bu? Pakai 0 atau lingkaran ya, atau 0 lah ya, itu penurunan kepala. Terus waktu berapa lama pasien sudah diterima, jam, catat jam sesungguhnya. Kontraksi catat setiap 30 menit atau setengah jam sekali, hitung dalam waktu 10 menit dihitung, di perutnya dipegang terus dihitung ya, benar-benar dihitung 10 menit. Misalkan didapatkan 4 kali terus dengan durasi 40 detik ya misalkan, berarti nanti kotakan yang diarsir itu adalah 4 ya, karena 40 detik lamanya jadi pakai yang hitam.
atau semua diarsir semua ya. Nah, pasiennya dapat oksitosin enggak? Kalau misalkan pasiennya dapat oksitosin, berarti catat nanti di volume infusnya dia dapat berapa. Biasanya oksitosin pertama ketika digunakan adalah 8 tetes per menit. Dilihat kontraksinya bagus enggak? Kalau kontraksinya bagus bisa distabilkan. Kalau misal kurang perlu ditambahin lagi, tambahin lagi. Jadi kalau peningkatannya dari 8 tambah 4 berarti berapa? 12. Kalau belum lagi tambah 4 lagi 16 sampai biasanya pol 20. 20 itu sudah pol biasanya untuk pemberian oksitosin. Karena juga nggak bagus-bagus kalau sampai terlalu over. Apa yang bisa terjadi? Ruptur uterusnya pecah. Nah itu kan hati-hati lagi, bisa terjadi perdarahan masif yang tidak terhenti-henti. Berikutnya, obat yang diberikan, catat semua nanti di partograf. Catat semua obat yang diberikan ya. Misalkan kalau tadi ada oksitosin, dia misalkan nih ada obat yang antibiotik yang dimasukkan untuk premedikasi atau apa, itu harus dicatat semua. Atau misalkan pasiennya kebetulan kok dia itu ada hipertensinya ya, dikasih nifedipin atau catat semua obat-obat yang diberikan kepada pasien. Nadi bagaimana Bu pendokumentasian nadi? Pendokumen nadi di sini adalah menggunakan titik. Ya, catat tiap 30 sampai 60 menit tandai dengan titik besar ya. Itu ditandai di situ. Nah, tekanan darah catat tiap 4 jam. Nah, dia ditandai dengan anak panah. Anak panah ke atas itu diastolnya, sistolnya itu yang bawah ya, sistol per diastolnya atas bawah, sistol sama diastolnya berapa. Suhu badan dicatat tiap berapa? 2 jam sekali saja. Ini juga protein, aseton dan volume ini juga dicatat setiap ibu berkemih. Pemantauan ini ya. Apa yang dipantau tadi? Tekanan darah setiap kapan? Setiap 4 jam sekali. Kalau di fase laten, fase aktif masih sama. Suhu Bu bagaimana di fase laten? Fase laten ini berarti adalah 1 sampai 3 ya. Kalau aktif adalah 4 sampai 10 ya pembukaannya. Nadi juga dihitung nih, kalau masuk masih pembukaan 2 ya. 30 sampai 60 menit ya, masih sama. DJJ itu akan lebih cepat dilakukan atau diulang adalah pada fase aktif. Kalau laten itu sejam, fase aktif 30 menit. Begitu juga kontraksi sama. Jadi DJJ kontraksi itu berbarengan terus. Pembukaan serviks ini ya dilakukan 4 jam sekali. Tapi ini ada tanda bintangnya. Kenapa ada tanda bintang? Misalkan nih di VT jam 17. Kan harusnya 4 jam kan berarti 18, 19, 20, 21 harusnya jam 21. Tapi wong tadi jam 17 baru di VT, 1 jam kemudian misalkan di 18 ya, berarti ya kok pecah ya, cek ulang lagi untuk pembukaannya. Begitu juga penurunan kepala juga sama 4 jam sekali. Nah, DJJ berikutnya. Frekuensi DJJ normal berapa Bu Eka? 120 sampai 160 kali per menit. Kalau didapatkan kok DJJ-nya bayi 100, berarti itu apa bayinya? Bradikardi. Ya, kalau didapatkan kok tinggi, misalkan 160 ke atas, berarti dia bayinya takikardi ya. Jika DJJ tidak normal atau kurang dari 100 atau lebih dari 180, kita curigai adanya gawat janin. Segera dilakukan tindakan, kalau perlu lakukan pemeriksaan CTG atau kardiotokografi untuk mengatakan ini bayi reassuring atau enggak, atau istilahnya ada gawat janin atau tidak dengan CTG tersebut ya. Dihitung 1 menit penuh di luar HIS tadi ya, seperti sudah BKP, benar-benar dihitung 1 penuh ya di luar HIS, karena kalau misalkan kalau sedang HIS pasti DJJ-nya akan meningkat. Jadi menghitungnya adalah pegang dulu perutnya, cek apakah dia lagi kenceng atau dia. Kalau lagi kenceng kita tidak ukur, tapi kok enggak kita ukur DJJ-nya. Kontraksi juga di partograf dicek atau diperiksa. Dengan cara apa? Meraba dinding rahim di atas umbilikus tadi. Pegang saja di situ. Ya.
frekuensi dihitung berapa kali dalam sama ya, 10 menit berapa ini kontraksinya tadi ya. Misalkan kan tadi 4 kali, ya berarti 4, nanti arsirannya 4, nah tinggal durasinya berapa detik. Ya, beri tadi ya di kotak sesuai dengan kenyataan kontraksi, misalkan kalau lamanya kurang dari 20 detik berarti titik-titik. Kalau dia itu 30 detik bu lamanya ya, berarti pakai yang garis arsir jarang. Nah, kalau yang lebih dari 40 itu yang digunakan dengan yang full ya, hitam semua seperti itu. Nah, ini untuk pembukaan serviks. Ini juga dicek tadi dengan apa tadi? Pembukaan serviks dengan tanda silang tadi ya, pembukaan serviks. Dilakukan kapan? 4 jam. Kecuali kalau tadi pada saat pemeriksaan dalam catat dilatasi serviksnya, penurunan kepala, warna cairan amnionnya seperti itu. Jika serviks teraba tipis dan terbuka, maka boleh dikatakan ini pasiennya adalah posisi infarto. Ini posisi penurunan kepala pada presentasi normal. Dengan cara apa sih kita akan menentukan presentasinya ini normal saja? Tentunya dengan Leopard. Makanya nanti benar-benar tugas yang untuk ibu hamil itu jenengan kalau bisa dikerjakan dan benar-benar dilihat ya, ini untuk melakukan pemeriksaan Leopard. Kalau konfirmasi pemeriksaan dalam mungkin agak susah, tapi kalau Leopard mungkin masih bisa jenengan dilakukan di desa ya. Dinilai dalam perlimaan, misalkan 5/5 berarti posisinya di sini nih, berarti tangan kita pun masih masuk ke dalamnya masih banyak kalau 5/5 ya. Kalau yang ini nih yang 0,5 tangan kita kebanyakan yang di luar ya, karena tadi sudah terdorong kepalanya gitu ya. Disebut engagement bila sebagian besar sudah masuk. Engagementnya ya, itu kalau engagement itu kalau bisa dikatakan ini nih ya, ini sudah masuk sebagian besarnya, itu disebut sudah memasuki proses engagement. Ini partograf yang tadi Bu Eka bilang, di sini nanti ada keterangan identitas, nama, tempat tanggal lahir ya, seperti itu. Nah, ini adalah fetal heart rate-nya bayi atau tadi ya, fetal namanya kan bayi, heart rate berarti kan nadinya bayi ya, tadi misalkan 120 ya, terus 30 menit kemudian misalkan ini ditulis di sini titik, misalkan dia itu berapa DJJ-nya misalkan 145, dibikin nanti kalau sudah titik-titik tiap 30 menit dibikin kurvanya seperti ini. Nah, ini di sini misalkan tadi ya, ketuban amnion fluid, di sini tulisannya ketuban utuh, ya sudah berarti ditulis. Atau misalkan kok nanti sudah pecah jernih berarti J. Nah, tadi yang Bu Eka bilang, kapan kita menaruh pembukaan partograf. Tadi kan kalau pembukaan serviks menggunakan tanda silang. Nah, kebetulan ini pas ya. Dia begitu datang, dia pembukaan 5. Misalkan ini di gambar ini ya, kita bacanya ini pembukaan 5, kita tanda silang di sini. Enggak boleh tanda silang di sini, enggak boleh ya. Harus tanda silang di sini yang garis lurus ini ya. Harus tanda silang di sini. Begitu juga nanti hasil penurunan kepalanya, oh ternyata 3/5 berarti di sini. Ini kan akan ada angka 3-nya. Ya, itu. Ya. Ini terus berikutnya ini jamnya. Ini kan kalau di sini kan ini berarti misalkan ini mulai jam 9 kalau seperti ini. Pokoknya ini kotak besar ini 1 jam. Ya kan, makanya di sini 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kotak yang kecil ini adalah 30 menit. Oke ya, ini keterangan di sini misalkan tadi telah lahir jam 14.20 misalkan, hidup female gitu ya, bayi dengan berat badan 2.850 gram seperti itu. Nah, ini yang ini bawah apa? Ini tadi yang Bu Eka bilang, kalau kontraksinya misalkan dalam 10 menit kalau dia 4 kali ya berarti ini 4, 1, 2, 3, 4. Tinggal durasinya berapa. Kalau ini kebetulan durasinya semuanya yang 40 sampai 60 detik ya lamanya ya ini.
Sebenarnya di sini masih ada oksitosin, urin ya, banyak sekali, nanti bisa dilihat di lembar patografnya yang di Edu ya, nanti BK tampilkan di sana. Nah, ini contohnya patografnya ini ya. Sampai sini. Nah, ini kita nanti coba, silakan nanti mencoba di Edu ada soal, monggo dikerjakan, nanti hasilnya bisa disetorkan ke Bu Eka hari Sabtu ya, nanti untuk dikumpulkan ya. Jadi nanti mohon di Edu dilihat juga cara memasukkan soal-soal tersebut di Edu. Saya rasa cukup. Kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bisa ditanyakan di Edu. Dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, tetap semangat walaupun pelajarannya masih pandemi ya. Dari saya cukup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.